Sejauh mana? Harapan dari KPAI agar anak-anak kita tidak menjadi korban dari judi online itu? Ya, menjemput Indonesia Emas 2045. Ini jelas ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Anak-anak harus kembali menikmati hak-haknya dan dia harus memiliki strategi kebudayaan yang kita pancangkan sejak awal. Bahwa apapun yang sudah terjadi, misalnya pesatnya teknologi informasi itu tetap harus berada dalam ruang lingkup pendidikan anak-anak kita dan terhindar dari berbagai ancaman ini. Berikutnya tentu angka-angka yang sudah kita dapatkan ini harus kita jangkau. Saya menghimbau bahwa Satgas Judi Online juga harus memiliki target pada bagaimana pelaksanaan misalnya anak-anak ini harus kembali pulih. Itu juga dan tentu saja para penegak hukum. Kami meyakini kalau ini sudah menjadi efek jerah di masyarakat, ini tidak akan lagi terjadi pada lapis generasi kita. Oke, baik Mas Danang. Anda optimis nggak sih orang yang menganalisis data-data ini bahwa pada satu saat kemudian ini bisa sungguh-sungguh bisa diatasi? Berdasarkan data kami di tahun 2023 itu pemain judi online itu sebanyak 3,7 juta orang. 3,7 juta? Dengan total deposit sekitar 34 triliun. 34 triliun? Nah, artinya apa? Semasif itulah kondisi permainan judi online saat ini. Sehingga perlu di level sampai desa itu memberikan pengertian kepada masyarakat semua bahwa tidak ada untungnya bermain judi online. Adanya cuma kerugian sosial, kerugian ekonomi dan sebagainya. Lalu yang kedua tentu saja di level pemberantasannya kami juga yakin dan bekerjasama dengan kepolisian akan terus berusaha untuk mengungkap jaringan-jaringan yang ada. Karena saya yakin bukan hanya satu jaringan tapi beberapa jaringan terkait dengan judi online tersebut. Dan di level terkait dengan transaksi keuangannya atau mekanisme sistem keuangannya tentu jual beli rekening. Ini harus diedukasi juga kepada masyarakat, jangan jual beli rekening. Karena itu dapat digunakan oleh para pelaku tindak pidana. Rekening ataupun dompet digital lah, jangan sampai dibuka lalu dijual. Multi garapan sebenarnya ya, multi perihal dikerjakan. Ya ini karena ini menurut saya udah sistemik gitu ya. Jadi semua komponen pemerintah, masyarakat juga harus bergerak bersama-sama supaya supply-nya ini demand-nya dari masyarakat ini jangan sampai harus bisa diatasi. Oke, baik. Sari sebelum ke Usman terakhir. Sari, jadi apa harapan atau appeal ada kepada pemerintah untuk mengatasi agar judul ini bisa diatasi atau dikurangin lah minimal? Itu sudah kami sampaikan sebenarnya 7 bulan lalu kepada OJK. Yang paling strategis sebenarnya pemberantasan judi online ini adalah bagaimana pemerintah OJK bisa mengajak perbankan yang selama ini menjadi faktor enabler tetap sustainnya judi online ini untuk bisa menegakkan prinsip KYC, Know Your Customer, yang menjadi praktik baik perbankan di Indonesia. Sehingga sistem pembayaran judi online ini dilumpuhkan, diamputasi habis. Kami melihat ketika pemerintah hanya mengatasi judi online ini dengan pendekatan seperti pemberantasan narkoba yang hanya menangkapi pejudi, memprofiling pejudi, di KPK ada berapa, di DPR ada berapa, wartawan ada berapa, itu hanya profiling, hanya menimbulkan kegaduhan, hanya menimbulkan sensasi tapi tidak efektif, apalagi hanya menangkapi artis-artis yang menjadi endorser. Itu hanya strategi yang dekoratif, hanya seolah-olah kelihatannya bekerja di etalase. Padahal yang paling strategis adalah menyasar ke sistem pembayaran. Dan kalau bisa lebih bagus lagi adalah bagaimana melumpuhkan pemain besarnya yang di Kamboja itu. Itu lebih susah ya? Ini problematik secara hukum tapi sangat tidak, bukan sesuatu mission impossible. Bukan sesuatu yang mission impossible. Oke, Usman Kansong, kalau Satgas ini sebetulnya durasinya kapan dan targetnya apa sebetulnya? Iya, jadi Satgas ini berdasarkan kepresnya itu bekerja sampai Desember. Sampai Desember 2024, 6 bulan. Dan nanti 3 bulan akan kita evaluasi. Tentu evaluasi ini juga terkait dengan banyak masukan ya tadi. Karena masukannya beda-beda. Tadi Mbak Sari mengatakan dan Menkominfo juga mengatakan ini enablernya itu soal sistem pembayaran ya. Kemudian juga ahli teknologi mengatakan blokir. Semua kita lakukan. Yang lain mengatakan tangkap. Kita tangkap juga begitu. Pemain bawah. Semua juga kita lakukan. Tadi diplomasi kita lakukan. Karena itu di tim ada juga dari Kemlu. Sebetulnya semuanya kita coba lakukan dari berbagai sisi begitu. Dan inilah justru menunjukkan keseriusan pemerintah dengan pembentukan Satgas. Kenapa? Tadi Bang Trimedia juga mengatakan ini kan kompleks.
ya ada tempat atau negara yang melegalkan. Ini kan perlu semua stakeholder bekerja bersama-sama dalam satu orkestrasi Satgas pemberantasan judi online. Nah, target tentu kalau kita ya dari Kemenkominfo ini sudah kita melihat ini ada penurunan sekitar 50% ya dalam konteks situs ataupun konten judi online. Nah, ini pasti akan membantu penurunan juga transaksi begitu ya, karena sumbernya sudah kita blokir begitu. Nah, tentu ke depan kita berharap dalam waktu 3 bulan bisa 80% bisa kita kurangi begitu ya. Dan kita juga harus melihat bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, mungkin peningkatannya luar biasa. Oke. Ya, dahsyatnya luar biasa. Data PPATK ini kan di kuartal pertama ini seratusan triliun. Ya, kalau kita lihat tahun sebelumnya 327 triliun. Kalau kita kali 4, ini kan berarti 400 triliun. Mungkin kalau kita tidak melakukan, mungkin lebih dari itu, begitu loh. Ya, tetapi tentu itu bukan excuse, ya kita mencoba paling tidak mengurangi secara signifikan judi online. Mengurangi dan pada satu saat ya. pasti akan bisa terkurangi sangat ya. Ya. Oke, signifikan. baik Usman, Sari, Mas Danang dan Bu Ai dan Trimedia Panjaitan telah bergabung di satu meja The Forum. Judi adalah penyakit masyarakat. Ia seakan menawarkan harapan padahal memberikan kesesatan. Ia telah memangsa anak-anak dalam ruang kesesatan. Perputaran uang begitu besar sehingga judi bisa menjadi dana operasi ilegal. Butuh komitmen dan bukan hanya retorika untuk